Jakarta punya cerita. Ya, saya setuju bahwa kita tidak ingin punya pemimpin yang lembek, tapi juga kita tidak ingin punya pemimpin yang keras kepala, bahkan mendekati angkuh, dan kemudian melihat semua orang di sekeliling dia yang harusnya berpotensi untuk diajak bekerja sama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah yang dia pimpin, dan dia tahu betul bahwa itu hal yang memungkinkan. Karena banyak persoalan di Jakarta itu tidak harus diselesaikan secara satu bersama dengan wilayah-wilayah di sekeliling Jakarta. Bahkan dulu waktu masa Gubernur Suryadi Sudirja, dan bahkan sebelumnya juga di masa Pak Bang Noli ya, Pak Cokro Pranolo, itu dijalin satu kerjasama untuk menyelesaikan persoalan urbanisasi, terus urbanisasi yang sangat besar, dan persoalan-persoalan yang mengikut dari persoalan urbanisasi itu wilayah di seluruh Jawa, terutama bagaimana mencegah arus urbanisasi itu di wilayah-wilayah di tempat di tempat yang menjadi sumber urbanisasi. Nah, jadi dengan cara menstimulus dan melatih mereka yang berada di wilayah-wilayah yang menjadi sumber urbanisasi itu keterampilan-keterampilan tertentu dan kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang kesempatan kerja di masa ketika mereka selesai dari musim tanam, menunggu panen. Nah, itu kan waktu yang biasanya dipakai karena luang waktunya mereka ke Jakarta, dan akhirnya menjadi persoalan urbanisasi yang kemudian dijawab oleh Bang Ali, udah Jakarta jadi kota tertutup aja. Tapi kan itu nggak bisa. Nah, jadi ada kerjasama, ini cuma contoh aja ya, artinya menurut saya bagaimana wilayah-wilayah yang lain itu harusnya menjadi partner kita, bukannya teman berkelahi. Itu loh. Nah, ini menarik nih, ngomongin partner ya. Tadi pertanyaannya gini, jadi efeknya apa kepada partner, terus kepada pejabat di daerah lain, tetangga, terus implikasinya apa kepada masyarakat? Ya, misalnya contoh sederhana begini loh menurut saya. Ini kan rising star ya dua-duanya, misalnya Pak Ahok dengan Pak Ridwan Kamil. Ini kan dua pemimpin daerah yang sekarang itu menjadi pusat sorotan, bukan hanya media tapi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, dan pemimpin-pemimpin di banyak tempat di Indonesia. Mereka ini dijadikan dalam tanda petik Mekahnya, sumber keteladanan begitu loh. Dan menurut saya mereka harusnya menyadari hal ini gitu loh. Ya, terutama menurut saya Pak Ahoknya begitu. Kalau misalnya Pak Ahok cuma bisa mengajak berkelahi, tapi berkelahinya itu tidak dilanjutkan dan dibuktikan bahwa kelahinya dia itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Misalnya penuhi aja tantangan Pak Ridwan Kamil untuk di dalam seminar berdebat tentang konsep menciptakan sungai bersih. Buat Pak Ridwan Kamil, karena dia seorang arsitek, dia tahu betul misalnya. Dia harus buktikan bahwa itu bukan masalah sulap, tapi itu ada teknik. Ada seperangkat pengetahuan gitu. Nah, Pak Ahok juga harus ngasih lihat apa yang dia katakan itu. Nah, ini kan mencerdaskan masyarakat menurut saya. Benar. Kalau kejadian. Ya. Atau misalnya ini akan jadi sharing juga ya, karena ini kan ahli arsitektur dan ahli geologi kan. Nah, iya. Kan misalnya geologi terbaik. Iya. Misalnya waktu debat misalnya, itu sejarawan nggak bisa bedain Pantai Indah Kapuk dengan Pluit. Rumah saya di Pluit, Muara Karang. Nah, inilah persoalannya menurut saya. Nah, kalau Pak Ahok memenuhi tantangan dia, ajakan dia untuk berdiskusi dengan saya, mungkin masyarakat akan banyak untungnya. Saya bisa menjelaskan, Pak Ahok bisa menjelaskan. Dua orang ini bisa ketemu dan berdebat, berdiskusi, yang kemudian masyarakat bisa melihat persoalan. Misal saya bisa menjelaskan. Itulah pentingnya ilmu toponimi, asal usul nama tempat. Nama Pantai Indah Kapuk itu nama yang baru muncul di tahun 80 dan 90-an. Kalau kita buka Platen Ground Batavia tahun 1901, halaman H, terbitan Biro Topografi Batavia,
itu wilayah yang sekarang ada Pantai Indah Kapuk, Pluit, Muara Karang, Muara Baru, bahkan sampai Telukung. Itu namanya satu. Apaan? Pluit Muara Karang. Oh, gitu. Dan nama tempat itulah yang disebut oleh Herman Pandrin, orang pertama yang ditarik dari ITB. Waktu itu masih THS, Teknik Higher School. Yang kemarin kita ngobrol. Iya, untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta secara modern. Dia bilang salah satu penyelesaian adalah membiarkan ruang hutan bakau yang besar yang namanya Pluit Muara Karang sebagai daerah penampungan air dan resapan. Ditanya sama Husni Tamrin, sampai seberapa lama? Karena kan kota ini akan berkembang penduduknya selamanya. Nah, kan kalau ini muncul ke publik, diperdebatkan, kan akan menarik menurut saya. Nah, sayangnya kan tidak. Lempar batu sembunyi tangan jadinya. Nah, menurut saya penuhilah tantangan. Dia menantang diskusi dengan Nirwono Yoga. Dia soal serapan anggaran. Dia menantang ahli kelautan ITB soal reklamasi. Dia menantang Pak Ridwan Kamil. Dia penuhi menurut saya. Kalau dipenuhi dan dipanggungkan, menurut saya demokrasi jalan, rakyat mendapatkan pencerdasan. Betul. Bukan hanya kelihatan jantan, tapi lebih jauh dari itu menurut saya. Oke, ini udah ada yang gabung nih dari Rudy Santaviro di BSD. Bang, udah biarin aja bang, kan Pak Ahok tujuannya baik. Ngapain santun kalau korup? Mending yang belak-belakan aja tapi nggak korup. Udah nggak zaman santun-santun akhirnya korup juga. Tanggapannya gimana? Ya menurut saya bukan persoalan santun Dan tapi korup atau galak tapi tidak korup. Persoalannya kan juga kita harus menguji galak tidak korupnya itu. Ada dalam kasus sumber waras, belum lagi soal reklamasi. Dan terminologi korupsi kita bukan soal ngentit duit, ngambil duit atau apa begitu. Tapi kalau ada kerusakan yang disebabkan oleh keputusan atau perspektif yang keliru, seperti diterangkan oleh Pak Muslim Muin kemarin dari ITB, 1 tahun itu kita harus menanggung 17 triliun kalau misal reklamasi terjadi. Dan yang tinggal di sana itu upper middle class loh. Tapi yang mesti menanggung itu rakyat. Belum kerusakan-kerusakan ekologi yang lain. Nah, pertanyaan saya, apa ini bukan korupsi? Jadi itu pun perlu diuji. Jadi kita tidak bisa dengan menyelesaikan dengan satu kalimat, buat apa santun tapi korup? Mendingan galak tapi nggak korup. Sebentar dulu. Ujiannya belum selesai. Kalimat itu belum selesai. Oke, galak juga memang perlu sih sebagai pemimpin, tapi balik lagi tadi, galaknya ke hal yang positif atau enggak? Gitu. Ya, iya, saya setuju. Bang Ali itu galaknya minta ampun, bukan hanya galak, dia pakai gampar loh. Dia ngatain orang monyet begitu, sampai digelari sebagai gubernur monyet. Iya. Tapi Bang Ali itu sadar betul dalam kegalakannya itu, dia mampu mendengar dan siap berdialog. Nih saya kasih contoh. Suatu saat ada pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki. Pelukisnya namanya Sri Hadi Sudarsono. Baru pulang dari Australia. Dan dalam salah satu lukisannya itu ada yang judulnya Metropolitan Jakarta. Dan awit-awitan, banyak sekali papan reklame besar. Pokoknya buruk sekali kota metropolitan itu. Bang Ali waktu itu membuka pamerannya. Marah Bang Ali. Ambil spidol. Dicoret-coret tuh lukisan. Dan itu nggak boleh sebenarnya. Pegang aja nggak boleh, lagi coret-coret. Itu gempar Jakarta. Ngamuk Bang Ali. Itu guys. Marah pokoknya deh. Kebun binatang keluar tuh ya. Wah. Tapi kemudian Bang Ali sadar. Dia salah. Dan dia datang dan minta maaf sama Sri Hadi. Dan yang menarik adalah dia sadar bahwa Sri Hadi itu punya maksud yang baik. Sri Hadi dinilai mempunyai cara untuk mencintai Jakarta yang mungkin caranya nggak bisa diterima sama Bang Ali. Tapi itulah cara. Orang kan mencintai orang jalannya ada banyak. Iya. Iya kan? Ente misalnya jatuh cinta sama cewek. Kan macam-macam jalannya. Iya kan? Nah, Bang Ali itu melihat hal seperti itu pada Sri Hadi. Jadi tujuan Sri Hadi dianggap tujuan yang baik. Kenapa maksud baik dan maksud baik harus berlaga? Iya. Oke.
Kita akan lanjut nanti. Ini udah banyak banget yang gabung. Iya. Lewat SMS dan WhatsApp ini ada ribuan nih kayaknya. Kita Biasanya 3 miliar.